Si buah hati berusia 40 hari, Syahrini tak sabar ajak traveling. 40 hari pasca melahirkan anak pertama, gaya Princess Syahrini tetap masih curi perhatian. Ya, mantan duet Anang Hermansyah yang kini tengah menikmati jadi ibu baru bagi sang putri Princess R, terlihat tampil modis bareng sang baby. Bareng suami dan sang mama, Syahrini tampak tak sabar ajak baby yang baru genap 40 hari traveling keliling Singapura. Meski baru melahirkan, tubuh Syahrini sama sekali tak berubah. Ia tetap seperti Syahrini yang dulu, modis dan cetar membahana. Wah, gaya penampilan Princess Syahrini benar-benar hot mami masa kini ya pemirsa. Sekilas sama sekali nggak jauh beda dengan pose cetarnya sebelum menikah dan dikaruniai anak. Bukan hanya penampilan modis Syahrini pasca melahirkan yang jadi sorotan. Tentengan tas mewah Syahrini bikin gagal fokus warganet. Pasalnya, tas berwarna coklat yang nyantol di tangan penyanyi berdarah Sunda itu harganya selangit. Berdasarkan penelusuran tim kami, tas dengan merek dan tipe yang dipakai Syahrini harganya nyaris 1 miliar rupiah. Ya, lepas dari gaya super wah Syahrini yang jadi sorotan, Syahrini yang baru dikaruniai anak pertama di usia 44 tahun, saat ini sedang menikmati peran barunya sebagai ibu. Syahrini yang hingga saat ini masih tinggal di Singapura, dan baru-baru ini dihadiri keluarga inti, Syahrini dan Reno, menggelar acara syukuran 40 hari Princess R. Kendati usia Princess R sudah menginjak usia 40 hari, Syahrini yang getol memamerkan perkembangan sang putri di media sosial. Namun anehnya sampai saat ini Syahrini dan Reno ogah memamerkan wajah sang buah hati. Padahal sebelumnya Aisyah Rani, adik Syahrini, blak-blakan sang kakak bakal pamer wajah Princess R setelah 40 hari. Biar itu menjadi ranah beliau sebagai ibu dan ayahnya, biar Syahrini dan Reno yang harus memberitahukan siapa namanya gitu. Tapi kalau namanya belakangnya Barak udah pasti. Kan nanti udah agak besar baru di-spill gitu ya. Kayaknya itu hal biasa sih menurut saya. Mungkin Syahrini mau lebih nyaman aja seperti itu kayaknya. Berharap dapat emas, Irfan Hakim sampai nggak bisa tidur. Dari hanya sekedar hobi, kini di luar dugaan jadi atlet beneran. Itulah yang terjadi pada putri sulung Irfan Hakim, Aisyah Kim. Sebagai orang tua, prestasi sang anak tentunya membuat host kondang asal Bandung ini merasa bangga dan bersyukur. Seperti yang terlihat saat Irfan dan istri mengantar Aisyah ke bandara untuk mewakili DKI Jakarta di ajang PON ke-21 tahun 2024 yang dibuka Senin 9 September 2024. Jadi gue beneran udah los aja udah daripada gue cerewet, nanti justru bikin dianya nggak enjoy gitu. Jadi cuma bisa berdoa saja. Ya mudah-mudahan ini Aisyah juga selamat dan juga mempersembahkan yang terbaik untuk DKI Jakarta. Di event olahraga nasional yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara, Aisyah bakal bertanding di cabang olahraga berkuda equestrian atau ketangkasan berkuda. Lantas benarkah Irfan harap-harap cemas menanti emas dari Aisyah? Terbaik tuh ya terbaik untuk semuanya. Ya kalau terbaiknya medali emas ya itu terbaiknya. Tapi walaupun misal tidak mendapatkan medali emas ya udah itu yang terbaik. Intinya sih semuanya adalah yang terbaik yang sudah ditakdirkan gitu. Sang putri berlaga di PON 2024. Demi bisa mengikuti PON tahun ini, gak cuma Aisyah aja nih yang diberangkatkan naik pesawat. Tapi kudanya juga loh. Eits, tapi gak satu pesawat, karena diberangkatkan dengan pesawat khusus kuda bersama 12 kuda sekaligus.
Tapi kira-kira berapa ya budget memberangkatkan kuda dari Jakarta ke Medan? Itu alhamdulillah mendapatkan dana dari pusat itu untuk pakai pesawat. Dananya nggak tahu tapi pasti tinggi, tapi ya ada dananya. Dan ini untuk berkuda tuh cukup mahal dan ya lewat udara, dan gue juga deg-degan banget. Gue sampai mantau banget dan alhamdulillah semuanya selamat sampai tujuan. Amin. Wah, makanya nggak heran ya kalau berkuda dibilang olahraga mahal. Ya belum perawatannya, juga nggak murah, bisa mencapai 5-10 juta per bulannya untuk satu kuda saja. Namun ironis dari 2 kuda yang dipersiapkan untuk Aisyah, kuda Himalaya alami pincang, dan ada pula kuda yang alami trauma. Sama Himalaya beda, ini kalau Himalaya yang sekarang, ini yang dulu, ini akhirnya dipakailah si Jedina tanpa perkenalan terlebih dahulu. Aisyah jatuh tuh di Surabaya, sampai ke guling-guling. Hanya udah kalau kuda itu ada traumanya. Gak mudah bagi Aisyah menjadi titik saat ini, di mana ia menjadi salah satu dari perwakilan DKI. Gak mau mengecewakan dan siap menunjukkan kemampuannya pada tanggal 16 September nanti. Bahkan Aisyah diundang khusus untuk jalani latihan kuda di Jerman, yang pesertanya berasal dari berbagai negara. Pastinya excited, tapi juga nervous karena nanti aku juga bakal ketemu atlet-atlet junior lainnya yang mungkin lebih jago daripada aku. Mau sama atlet Olimpiade yang juara Olimpiade kemarin, yang juara satu. Yang jumping itu? Jadi namanya Christian Pukuk, itu dari Jerman. Anak kembali dibully, Rizky Bilar pasang badan habis-habisan. Rizky Bilar kembali meradang imbas celotehan netizen di media sosial. Kali ini suami Lesti Kejora itu dibuat murka lantaran Levian atau Abang L disebut netizen sebagai anak tukang pukul. Hal itu berawal ketika Baby L memenangkan award untuk kategori Jerjos Baby. Kepada anak kami untuk memenangkan Gorgeous Baby ya. Alhamdulillah. Gara-gara itu netizen membanding-bandingkan Baby L dengan anak orang lain. Tak terima dengan hal itu, Bilar pun membuat konten berisi pesan yang ditujukan kepada netizen. Pokoknya jangan, kalian kan udah dewasa nih, jangan sampai anak kecil lebih pintar daripada kalian, teman-teman. Oke? Ya. Semua anak itu sama, ya. Semua anak itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan jangan pernah untuk membanding-bandingkan anak kecil. Okay? Sayangnya netizen semakin membuli Abang L, sehingga Bilar pun meradang dan membalas beberapa komen netizen tersebut. Salah satunya, komentar yang menyamakan anaknya dengan Daus Mini. Ayah Baby L itu juga sangat murka ketika anaknya disebut netizen anak tukang pukul. Bahkan Bilar menantang netizen untuk bisa membuktikan tuduhan tersebut. Belum resmi menduda, Andre Taulani kepincut artis daun muda. Gugatan cerai masih bergulir panas di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Andre Taulani diam-diam heboh dikabarkan sudah tak sabar cari pengganti Erin. Tak tanggung-tanggung, Andre ramai dikabarkan kepincut artis daun muda Amanda Rigby. Kabar tersebut mencuat setelah Andre tertangkap kamera diam-diam mengabadikan momen Amanda yang tengah syuting. Benarkah belum resmi menduda, mantan vokalis Tinky sudah kembali jatuh cinta dengan artis daun muda Amanda?
Pak Haji, bentar dong Pak Haji. Ya, sampai saat ini, baik Andre maupun Amanda belum mau belak-belakan terkait status hubungan di antara mereka. Satu hal yang pasti, saat ini Andre Taulani terus jadi sorotan. Terbaru, Andre yang menasihati Prilly tak buru-buru menikah, habis jadi olok-olokan sahabat sesama selebriti. Dia tuh kayaknya susah banget dapet jodoh katanya. Aku pernah bilang sama dia, lebih baik menikah itu tertunda tapi mendapatkan sosok yang tepat daripada terburu-buru. Ingin suami nggak stres di rumah, Fairuz belikan Sony kursi roda. Fairuz Arafik benar-benar istri soleha bagi Sony Septian. Bagaimana tidak? Selama hampir 2 bulan Sony sakit, Fairuz selalu merawat suaminya dengan penuh kesabaran. Kini kondisi Sony berangsur membaik, namun tak ingin melihat sang suami stres lantaran hanya bisa bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi. Atas saran dokter, diam-diam Fairuz membelikan kursi roda untuk Sony. Biar dia nyaman kan gitu, jadi aku fasilitasin apa yang memang dia bisa nyaman, terus nggak di rumah aja. Jadi kan dokter bilang kenapa suruh ajak jalan-jalan pakai kursi roda aja Bu, soalnya biar ini nggak stres, karena kan di rumah terus, biasa dia kerja gitu. Nah terus sekarang di rumah terus. Bingung memilih kursi roda mana yang nyaman buat suaminya, Fairuz memutuskan video call Sony agar bisa memilih sendiri kursi roda yang pas. Sony mengaku terkejut saat tahu sang istri membelikan kursi roda. Ia sempat mengira Fairuz membelikan kursi roda karena akan mengajaknya healing ke Bali. Iya, sahabat Sonfai, akhirnya tadi pas kursi rodanya dibawa ke rumah sama asisten aku, terus jadi dicobain. Dan akhirnya Dedi pilih kursinya yang kecil, berubah pikiran. Tadi pas video call tuh pilih yang biru. Nah begitu udah sampai ke rumah udah dicoba-cobain, milih yang kecil karena mungkin nyaman dipakai buat travelingnya. Kan tiba-tiba kasih surprise kursinya kan. Gue bilang, wah ini kursi traveling, kata dia, sayang muat di pesawat kok. Dia bilang begitu. Dia video callan, dia beli di tokonya gitu. Kalau yang ini yang biasa, yang kayak buat orang-orang yang kayak sakit. Kalau ini lebih kecil, ini traveling, ini buat traveling. Sampai ini buat muat di aku bawa ke rumah. Ini muat di kabin pesawat katanya. Terus dalam hati aku, kabin pesawat, sayang kamu mau ngasih surprise ke Bali gak sih Cie? Aku ngomong kayak gitu. Ternyata enggak, cuma yang penting muat aja kata dia. Ya syukur-syukur disurprisein. Nanti kalau seandainya kamu udah sembuh, kamu nanti bisa kasih kursi roda itu sama yang lagi membutuhkan gitu. Meski harus bersabar untuk bisa healing ke Bali, Sony tetap bersyukur mendapat kejutan kursi roda dari Fairuz. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Fairuz juga mengajaknya makan di mall.